peristiwa Desa Adat Selat ini sebenarnya adalah sebuah peristiwa yang sudah lama. Itu hanya tegas, keras karena ada indikasi dugaan pihak-pihak luar Desa Adat ingin kemudian memutus, bahkan sudah memutus. Memang Desa Adat kembali lagi sering disampaikan dalam sebuah frasa bahwa Desa Adat ini benteng terakhir Bali. Dengan sebutan-sebutan ratu nih kan. Iya. Nah, gimana Beli melihat ini, menyikapi ini? MDA dapat honorarium. Ini gimana ini Beli? Itu Tribun Bali Podcast. Om Swastiastu. Tribuners, semeton Tribun Bali. Akhir-akhir ini marak polemik terkait Majelis Desa Adat, terutama sangat ramai di media sosial, banyak isu, banyak wacana yang meramaikan media sosial, banyak juga yang mempertanyakan bagaimana peran, fungsi, dan kewenangan dari Majelis Desa Adat tersebut. Dan untuk menjawab hal ini, untuk mengupas terkait keberadaan dan peran MDA ini, pada kesempatan yang berbahagia ini telah hadir Wakil Bendesa Agung Majelis Desa Adat MDA Provinsi Bali, Bidang Kerjasama, Informasi, Inovasi, dan Pengelolaan Data KRIDA, Imade Abdi Negara. Om Swastiastu. Pak Abdi. Kenapa gak terus nih? Asong karo becik. Sehat ya? Sehat selalu beli komang. Rahayu niki. Nah niki kan lagi rame niki polemik Majelis Desa Adat. Tidak hanya mungkin di media sosial, tapi secara umum juga lagi rame dibahas tentang, diwacanakan tentang Majelis Desa Adat ini. Saya kira juga menjadi perhatian banyak kalangan juga ya. Bagaimana tentang keberadaan dari Majelis Desa Adat dan fungsi perannya saat ini. Nah, sebelum kita membahas topik tersebut yang agak hangat-hangat itu, Beli, mungkin yang bisa korek-korek dikit dulu terkait Beli sendiri, selaku Wakil Bendesa Agung di MDA. Beli Abdi sendiri ini sudah sejak kapan berkecimpung di MDA? Mungkin juga berkecimpung di Desa Adat. Desa Adat juga. Baik. Om Swastiastu, Tribuners, Makasami, dimanapun menonton tayangan ini. Pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Tribun yang sudah mengundang kami di podcast yang luar biasa ini. Brikomang juga beberapa waktu ini intens berkomunikasi gitu ya. Nah, ini adalah bagian dari hal-hal yang sangat mengembirakan kami, membahagiakan kami. Demikian juga masyarakat, ya, masyarakat Bali yang sejauh ini menunjukkan kepedulian lebih terhadap keberadaan Majelis Desa Adat maupun Desa Adat. Ini adalah sebuah hal yang positif menurut kami karena memang Desa Adat kembali lagi sering disampaikan dalam sebuah frasa bahwa Desa Adat ini benteng terakhir Bali. Yang namanya benteng terakhir ini kan mesti harus terus diperkuat, diperhatikan gitu ya. Jadi tentu diskusi yang selama ini terlihat lebih intens dari biasanya terkait dengan Desa Adat, itu kami hargai sebagai sebuah perhatian. Nah, yang kedua adalah kami juga mengucapkan terima kasih karena Murdaning Jagat Bali, Bapak Gubernur Bali juga sudah menyampaikan hal-hal yang menjadi pandangan beliau terhadap keberadaan baik itu Desa Adat maupun Majelis Desa Adat. Dan juga menyikapi dari diskusi intens yang akhir-akhir ini terjadi. Nah, termasuk juga kunjungan dari Ketua DPRD Provinsi Bali bersama dengan Ketua Komisi 4
DPRD Provinsi Bali yang memang membidangi desa adat itu ke Gedung Lila Geraha Majelis Desa Adat Provinsi Bali. Nah, ini adalah sebuah kunjungan yang saya kira memberikan satu gambaran bahwa pemerintah itu memang memberikan satu perhatian yang penuh, perhatian yang sangat tinggi terhadap MDA maupun desa adat di Bali. Nah, terkait dengan tadi Bli Komang menyampaikan peran saya pribadi, kami secara pribadi. Nah, saya sendiri Titiang Made Abdi Negara itu lahir di Manistutu, Kabupaten Jembrana, kemudian sekolah sampai SMA di Negara, di SMA 1 Negara, kemudian kami kuliah di Denpasar, dan tahun 2019 kemarin kami ikut mengabdi di Majelis Desa Adat Provinsi Bali. Nah, di Majelis Desa Adat Provinsi Bali ini awalnya kami sendiri itu sebagai petajuh penyarikan, jadi wakil sekretaris, yang waktu itu memang sudah secara khusus menjadi bagian dari bagaimana kita mengelola informasi dan komunikasi di internal. Ya, dan waktu itu juga secara eksternal juga kami sering berkomunikasi dengan teman-teman media dan semua. Nah, di desa adat saya sendiri ikut ngayah itu sebagai sabe desa di Desa Adat Manistutu, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, gitu, Bli Komang. Nah, itu kira-kira berkecimpung di desa adat langsung dan juga di MDA di MDA, di Majelis Desa Adat Provinsi Bali. Gitu. Mumpung masih muda Bli Komang. Ya, salah satu yang muda di MDA ya. Salah satu yang muda. Unsur muda. Salah satu yang muda di MDA. Nah, ngomong-ngomong terkait MDA sendiri nih, Lima deh. Gimana sih awal terbentuknya MDA Bali ini? Ya. Secara ini ya, jadi Majelis Desa Adat ini sebenarnya sesuai dengan apa yang berkembang informasi, itu memang adalah kelanjutan dari awalnya ada MPLA, kemudian ada juga setelah itu MUDP, gitu ya, jadi Majelis Utama Desa Pekeraman. Kalau di kabupaten itu Majelis Madya Desa Pekeraman. Kemudian setelah lahirnya Perda 4 tahun 2019 tentang desa adat di Bali, maka dia berubah menjadi Majelis Desa Adat sesuai dengan bunyi dan amanat di Perda, gitu ya. Jadi 2019 ya, 2019 itu menjadi Majelis Desa Adat karena perubahan dari nomenklatur penyebutan Desa Pekeraman menjadi Desa Adat, gitu ya. Nah, kalau dulu kan Majelis Desa Pekeraman, ada Utama, ada Madya, kan gitu ya. Kemudian ternyata di Perda sudah berubah di Perda 4 2019 menjadi Desa Adat, akhirnya ikut menjadi Majelis Desa Adat, gitu. Nah, untuk peran, fungsi itu dan kewenangan MDA sendiri gimana? Ya, kalau peran dan ini fungsi, banyak yang bertanyakan sekarang. Ini betul. Ini kan memang menjadi satu. Seperti apa sih perannya MDA itu kan gitu? Betul, itu menjadi salah satu yang menjadi pertanyaan gitu ya. Nah, kalau peran sendiri itu sebenarnya apa yang menjadi fungsi dan kewenangan MDA itu sudah jelas di dalam Perda. Jadi ada yang pertama itu di pasal 1 angka 24 itu bahwa MDA itu adalah persatuan, pesikian ya. Desa Adat. Itu ya. Jadi pesikian Desa Adat yang dia itu ada di tingkat provinsi, kabupaten, kota, dan kecamatan. Nah, jadi sebagai sebuah pesikian maka dia tentu memiliki beberapa tugas dan wewenang. Betul. Itu kan berkaitan dengan yang disebut sebagai apa-apa yang berkaitan dengan kearifan lokal. Apa itu ya? Misalnya memberikan nasihat, pertimbangan-pertimbangan, gitu ya. Kemudian termasuk pembinaan dan penafsiran terhadap keputusan-keputusan di bidang adat, tradisi, gitu kan, budaya, sosial, religius, kearifan lokal. Gitu. Nah, ini dipahami kemudian sebagai bagian dari tugas kita untuk bagaimana kita menjadi fungsi, ya, menjalankan fungsi Bali Mawacara. Nah, ini nanti mungkin bisa kita ini. Apa sih Desa Mawacara? Apa itu Bali Mawacara? Karena ini sering kemudian menjadi satu pemahaman yang keliru. Karena dianggap kita itu melakukan intervensi terhadap desa adat. Gitu. Mungkin bisa dijelasin dulu. Nah, langsung ya. Langsung. Jadi gini. Jadi sebenarnya kalau desa adat itu
adalah baik itu di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, kemudian turun dia di Undang-Undang Provinsi Bali, kemudian di Perda 4 2019 tentang desa adat di Bali. Hak otonom desa adat itu sudah harga mati, gitu ya, sudah harga mati. Itu kami sebut dalam sebuah konsepsi yang disebut sebagai desa mawacara. Artinya setiap desa dari 1.500 desa adat yang saat ini ada di Bali itu memiliki hak otonom untuk mengatur dirinya sendiri. Nah, kan gitu ya. Itu dulu konsepsi dasar. Kemudian apa dasar yang digunakan untuk mengatur? Yang digunakan adalah awig-awig dan pararem. Yang disebut di dalam Undang-Undang Dasar 1945, 18B ayat 2 adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, ya kan? Nah, hukum adat ini di dalam Perda itu ditegaskan bahwa hukum adat bagi desa adat di Bali itu adalah awig-awig dan pararem. Betul. Jadi clear di sana. Nah, di dalam proses kemudian penyuratan pararem, jadi ada 2 tahap. Setiap desa adat di Bali itu pasti punya awig-awig. Betul. Ada awig-awig yang tertulis, ada yang tidak tertulis, kan begitu. Kemudian di dalam bagaimana kita memastikan bahwa era saat ini kalau tidak tertulis itu kan masih menjadi tanda tanya, kan gitu ya. Betul. Sehingga kami kemudian mendorong di MDA ini bahwa seluruh desa adat harus menyuratkan awig-awignya. Jadi bukan membuat awig-awig atau menulis awig, enggak, tapi menyuratkan. Apa arti makna menyuratkan itu? Artinya awig-awig itu sudah ada. Baik itu yang tertulis maupun yang tidak tertulis, gitu ya. Nah, peran kemudian MDA mendorong itulah mendorong penyuratan, menuliskan kembali yang sudah ada itu. Itu karena kami temui di lapangan bahwa di sekitar tahun 90-an ketika ada lomba desa, itu ada beberapa awig-awig yang kemudian dia diseragamkan. Mungkin pada saat itu kami tidak tahu ya, apakah karena memang waktu itu menjadi salah satu kriteria bahwa desa adat harus punya awig-awig. Akhirnya yang merasa bahwa awig-awignya tidak tertulis, akhirnya diberikanlah contoh. Sayangnya contoh itu langsung di copy paste, langsung di copy paste. Tidak ada dirubah. Bahkan kami menemui, mohon maaf, desa A, cuma yang tertulis di awig-awignya itu desa B. Ternyata pada saat proses mengcopy paste itu betul-betul copy paste, tidak ada perubahan sama sekali, gitu ya. Jadi sehingga memang akhirnya banyak kemudian kami temui desa adat yang tidak melaksanakan, tidak bisa melaksanakan, atau tetap dilaksanakan, tetapi tidak diakui di dalam awig-awignya. Apa itu tradisi-tradisi yang diwariskan oleh leluhur, gitu kan? Oleh leluhur di desa adat itu sendiri, gitu ya. Nah, ini yang kemudian banyak sekali desa adat yang kami kembalikan. Nanti mungkin kalau Tribun Bali ingin kemudian menggali ini, ini jadi sumber narasi, sumber berita yang sangat baik sekali, gitu ya. Karena di sana kita akan melihat bahwa ternyata desa adat di Bali ini memiliki kekayaan yang luar biasa. Kekayaan itu adalah apa? Kekayaan itu adalah perbedaannya, gitu kan? Jadi yang satu dengan yang lain itu, dan semua sangat unik dan istimewa. Kira-kira itulah kelebihan desa adat di Bali. Kelebihan desa adat di Bali seperti itu. Nah, terkait tadi kewenangan seperti itu kan sempat bahwa tidak ada MDA intervensi. Desa adat. Jadi seperti apa MDA menyikapi ini? Kami kembalikan begini. Tadi kita katakan desa mawacara, bahwa dia diatur oleh awig dan pararem. Kemudian di awig dan pararem itu tentu betul-betul nanti kalau kita akan membahas tentang misalnya pengukuhan. Nah, di sana baru secara implementasi kita bisa lebih terang lagi. Nah, kalau di sini saya katakan bahwa hak otonom desa adat itu terletak pada awig-awig dan pararemnya. Karena itu yang digunakan sebagai dasar dalam mengatur, gitu ya, dalam mengatur rumah tangganya sendiri, mungkin istilahnya begitu. Cuma sekarang kan yang muncul narasi-narasi bahwa MDA atasannya desa adat, ada intervensi dari desa adat, itu gimana tuh Beli menyikapi? Itu adalah menurut kami adalah narasi-narasi yang muncul dari kurangnya pemahaman. Saya kira begitu ya, kurangnya pemahaman. Pertama adalah begini.
sampai saat ini tidak ada satupun bendesa yang secara langsung menyampaikan bahwa MDA itu adalah atasan kami. Dan tidak ada satupun MDA yang menyebutkan diri sebagai atasan desa adat. Kami belum dapat narasi yang formal ya. Tapi kalau bahasanya, oh kami diatur, memang ada beberapa 1-2 kemarin yang kami juga sudah jelaskan. Bahkan waktu itu juga kami mendengar di salah satu podcast, ternyata beliau sendiri juga melaksanakan hal itu secara sukarela, gitu ya. Tetapi kemudian sekarang merasa bahwa oh ini tidak benar, ini tidak, nah gitu. Sebenarnya begini, kita boleh masuk ke pengukuhan ya. Boleh. Nah pengukuhan ya. Jadi agar lebih terkait karena kan banyak juga yang bertanya terkait kewenangan untuk pengukuhan, betul. Mengeluarkan SK itu kan. Betul. Jadi begini, pengukuhan itu adalah ini kan seperti tadi ya, di dalam pasal 1 Perda 4 angka 24. 2019 Perda 4 2019 tentang desa adat di Bali. Di sana memang ada wewenang, gitu ya, ada wewenang yang dilakukan dalam konsepsi Bali Mawacara. Apa itu Bali Mawacara? Kalau kita sekarang kaitkan dengan Catur Dreste, dia terletak di Loko Dreste. Jadi Loko Dreste itu adalah kaitan dengan hal-hal yang bersifat lokal, yang berkaitan dengan satu desa adat, hubungan satu desa adat dengan desa adat yang lain. Hubungan desa adat dengan, mohon maaf, seperti sekarang ini kan desa adat mau tidak mau harus berhubungan dengan stakeholder, hubungan dengan pemerintah, hubungan dengan bank, ya kan, hubungan kemudian mungkin dengan stakeholder yang lain. Nah, ketika kita berbicara hak otonom desa adat, maka desa adat itu untuk hal-hal yang tertentu itu bebas mengatur dirinya sendiri. Misalnya tentang apa? Upekara piodalan. Itu silahkan diatur. Tentang misalnya tata cara ngadegang bendesa. Itu silahkan diatur. Sesuai dengan awi-awi dan Pararem tadi, gitu ya. Dan kami pun di Pararem, itu kemarin juga ada di podcast, salah satu podcast yang mengatasnamakan Perjuru, itu menyatakan bahwa wah itu di sana di Pararem itu ada kaitannya ada diatur tentang pendidikan gitu misalnya. Itu adalah pedoman yang tidak mesti, karena memang sudah dijelaskan sebenarnya. Di dalam setiap proses untuk ngadegang bendesa dan perjuru desa, itu ada tahapan. Pertama itu adalah ada konsultasi yang dilakukan oleh perjuru desa, kemudian mengajak serta sabe desa, gitu ya, ke MDA. Baik itu berjenjang MDA kecamatan maupun MDA kabupaten. Nah, dalam konsultasi itu dijelaskan. Apa yang dijelaskan? Satu, tentang isi Pararem, gitu ya. Termasuk seperti tadi, tentang syarat pendidikan. Syarat pendidikan ini kita cantumkan karena memang tantangan untuk jadi bendesa saat ini itu beda dengan tantangan bendesa di masa lalu, gitu kan. Nah, kan begitu kan. Tetapi untuk desa adat yang merupakan desa-desa tua, ya kan, apalagi dia ada desa tua Baliaga, baik itu desa tua Baliaga maupun desa tua Balia Penaga, itu kan dia menganut sistem ada yang ririgan, gitu ya, ada yang seketurunan. Seketurunan itu bukan berarti sekarang bapaknya terus besok anaknya tidak, tapi keturunan ini biasanya berkaitan dengan soroh, gitu ya. Jadi soroh ini, gitu ya. Itu. Jadi ririgan dan kalau sudah ririgan, misalnya ririgan tapi ada ririgan karang, itu ririgan karang itu misalnya sekarang di Karangayah Desa biasanya ya. Nanti setahun atau bisa ada yang 4 bulan, ada yang 5 bulan, ada yang setahun, ada yang 5 tahun, gitu kan. Sekarang ririgan ini, besok harus ririgan itu, gitu kan. Nah, pas di ririgan ini ternyata pendidikannya SD. Ya kami tidak intervensi itu. Dipersilahkan. Karena ada memang syarat-syarat. Nah, kalau misalnya nih, ada satu yang kami minta agar itu dijalankan. Seperti misalnya syarat tidak terafiliasi atau tidak menjadi pengikut sampradaya asing, non-dreste. Nah, itu kalau itu tegas. Karena apa? Memang sikap kami yang sudah tegas, dan itu juga sering disuarakan oleh Hidup Penglingsi Agung Putra Sukahit Pendesa Agung, yang disuarakan dengan sangat keras dan sangat tegas, itu memang kita menolak, itu ya, berkembangnya
sampradaya asing non-treste itu, karena betul-betul merusak tatanan, gitu ya. Nah itu memang syarat pokok. Tetapi yang syarat lain itu kami persilahkan dilaksanakan sesuai. Pendidikan itu tidak mengikat, gitu. Karena ada juga seperti tadi, memang dia ririgan atau seserodan atau seketurunan, gitu. Jadi dikembalikan ke awig-awig dan ke dalam awig dan prarem itu. Jadi pemahaman ini yang saya kira juga banyak kemudian membuat confused. Nah, kalau kemudian saya katakan, kalau kemudian apa-apa yang dilaksanakan di dalam proses ngadegang pendesa dan perjuru itu sudah dilakukan berdasarkan awig-awig dan pararem yang diputus di dalam sebuah mekanisme paruman desa adat. Itu kan? Jadi itu sudah semua dilaksanakan di internal. Lalu di mana kami letak MDA intervensinya? Gitu kan? Nah, sekarang tentang SK pengukuhan. Tadi kami sampaikan dalam konsep Bali Mawacara, ya, kalau dalam catur dreste itu ada loke dreste. Desa adat mau tidak mau harus berhubungan dengan desa adat lain, berhubungan dengan pemerintah, berhubungan dengan bank, stakeholder dan sebagainya. Pada saat itu tentu tidak bisa desa adat itu memaksakan apa yang menjadi desa Mawacara, gitu misalnya. Contoh misalnya, kami di desa Mawacara kalau kami buat rekening bank harus hanya berdasarkan, nah misalnya begitu ya, omongan saja, tidak perlu tanda tangan misalnya, kan tidak boleh. Karena ada aturan-aturan yang harus juga secara administratif kita patuhi, gitu kan? Karena itu berkaitan dengan pihak lain. Nah disitulah kemudian kami melakukan yang kemudian disebut sebagai menyerahkan sebagian kewenangan. Ya, jadi menyerahkan sebagian kewenangan itu adalah hal-hal yang tidak bisa oleh desa adat itu diselesaikan, diatur di dalam internal desa adat itu. Itu salah satunya ini, misalnya sekarang bikin rekening misalnya desa adat ya. Ketika desa adat bikin rekening, nanti di bank pasti ditanya. Jero meriki sebagai napi, saya sebagai pendesa perjuru. Nah, dasar sebagai pendesa perjuru harus ada itu tertulis kan? Bukti tertulis ya. Kan? Nah, itu bentuknya adalah kami sebut sebagai SK pengukuhan. Kami tidak menyebut itu sebagai SK pengangkatan karena memang sudah diangkat di dalam mekanisme paruman desa adat. Tidak juga pelantikan karena betul secara niskala sudah dilantik di Pura Kayangan 3 baik itu Pura Desa dalam prosesi Pejaya-jayaan. Kami tidak mengatakan itu SK pelantikan. Jadi karena dilantik. Betul. Nah, itu secara niskala iya. Tetapi kan tidak bisa alasan itu disampaikan ke bank. Misalnya bank sampaikan, ini sudah ada SK-nya gitu. Oh sudah, kami sudah dilantik Ida Batara. Ya kan repot. Repot kan? Nah, kami tidak perlu, saya tidak akan membahas itu lebih lanjut. Tapi kan repot secara logika kan. Sehingga ketika ditunjukkan SK pengukuhan, makanya SK pengukuhan itu kan mengukuhin, menguatkan. Menguatkan apa? Menguatkan apa yang menjadi putusan dalam paruman desa adat yang sudah menetapkan pendesa dan perjuru. Tidak ada intervensi di sana. Bahkan kami melarang MDA itu untuk berbicara di dalam paruman desa adat. Itu kami sudah ada bukti, kami sudah banyak memberikan teguran kepada MDA yang kedapatan walaupun dia diminta berbicara. Karena sering juga itu ada 1-2 MDA yang diminta berbicara dalam paruman. Itu tidak boleh. Demikian kuatnya MDA itu memastikan hak otonom desa adat itu terjaga, gitu ya. Jadi kembali lagi SK pengukuhan itu adalah menguatkan, mengukuhkan, bukan melantik, tidak ada. Nah kemudian ada prosesi di mana MDA itu memberikan SK pengukuhan itu dan ada di sana dibacakan. Itu adalah bagian dari yang seperti kami sampaikan. MDA ini sebagai pasikian desa adat, dia kan harus merakyat, dia harus turun, dia harus dipahami, diketahui oleh desa adatnya, kan gitu ya. Sehingga pada saat itulah momen kami untuk turun. Walaupun tidak kemudian MDA provinsi semua, nggak mungkin juga 1.500 desa adat ya. Iya, kan nggak mungkin semua. Nah, berarti memang berdasarkan Perda nomor 4 2019 itu memang
tidak ada kewenangan dari MDA untuk melantik, untuk mengukuhkan dan memberi SK untuk bendesa adat ini ya? Iya, memang kami tidak melakukan pelantikan gitu ya. Tetapi kemudian pengukuhan itu adalah bagian dari tanggung jawab kami untuk melakukan pembinaan, gitu kan? Pembinaan, pengayoman. Nah sekarang kalau pengayoman misalnya tidak ada keterkaitan antara satu dengan yang lain, bagaimana kita mengatakan itu ada pengayoman kan gitu ya? Jadi di sanalah prosesi itu kemudian berjalan. Kami bisa bertemu dengan bendesa dan perjuru, walaupun sebenarnya di proses-proses sebelumnya itu sudah ada konsultasi, sudah ada proses kemudian di sana bagaimana kita menjelaskan, apalagi ada beberapa hal-hal yang menjadi amanat perda yang wajib dilaksanakan. Contoh misalnya bahwa sejeroning pemutus gitu ya di dalam paruman desa adat, baik itu ngadegang bendesa dan perjuru desa, itu harus dilaksanakan dengan musyawarah mufakat. Misalnya begitu. Ini kan kalau tidak ada kemudian pihak ya termasuk lembaga yang termasuk kami ya di MDA ini yang kemudian turun ke desa-desa adat menyampaikan itu, memastikan, kemudian juga membina. Karena desa adat ini juga banyak yang lupa cara melakukan musyawarah mufakat. Gitu. Lupa cara melakukan musyawarah mufakat gitu. Jadi banyak yang kemudian gimana ya musyawarah mufakat? Karena selama ini mohon maaf saja, dulu mungkin sebelum era reformasi ya, itu kan semua sebenarnya musyawarah mufakat. Betul yang tadi disampaikan. Oh kalau dulu di desa kami itu hanya tinggal ngobrol, habis itu siapa yang dijadikan bendesa, itu kan habis itu sudah selesai. Paruman, Pejayaan selesai, itu kan. Tetapi kan seperti tadi yang saya sampaikan di awal, mekanisme ini ketika misalnya itu terjadi kadang-kadang, ini kadang-kadang kami tidak mengeneralisasi. Ada beberapa yang kami temui tiba-tiba saja sudah ada bendesa. Masyarakat tidak ada yang tahu. Sehingga di dalam mekanisme itu ada kami jelaskan, ada kami ini kan di dalam Prarum itu bagaimana tahapan-tahapan. Dia harus ada sosialisasi, dia harus melibatkan siapa-siapa saja yang sang sane wenang ngemiletin sejeroning paruman desa adat. Itu kan di awig-awig pasti diatur. Sehingga tidak boleh kemudian, mohon maaf saja, nggak boleh kemudian ada oknum-oknum yang memanfaatkan itu. Nah, kami sangat pastikan itu terjadi. Sehingga jangan sampai kemudian harusnya paruman desa adat siapa yang patut ngemiletin, yang mengikuti. Oh ini 1, 2, 3, 4, 5. Karena untuk kepentingan tertentu kemudian itu tidak dijalankan. Kan bisa saja. Itu kan? Kalau itu tidak diatur ya bisa saja terjadi seperti itu. Belum lagi kemudian di beberapa kesempatan kami juga sampaikan, kami menemukan adanya sesuatu ketidak konsistenan di dalam prosesi itu. Yaitu di pelantikannya. Tidak ada, saya mengatakan mungkin 1, 2 desa betul tidak ada yang melantik. Tetapi di banyak desa malah yang melantik itu tidak jelas siapa. Oh gitu. Ada yang dilantik karena dekat dengan bupati, wali kota dilantik oleh bupati wali kota. Ada yang dilantik karena dekat dengan camat dilantik oleh camat. Ada yang dilantik oleh perbekel. Itu kan? Dan yang lebih miris lagi ada yang melantik dirinya sendiri. Ada itu SK-nya diri. Termasuk mengeluarkan SK sendiri. SK sendiri ditandatangani sendiri. Ini mungkin kejadiannya sebelum Perda 4. Perda 4 betul. ya, Karena setelah ada Perda 4 kan banyak kemudian mekanisme yang harus kami susun di internal dan pada saat itu kami harus berkomunikasi. Kami lihatlah bagaimana sebelumnya. Nah, banyak sekali ditemukan seperti itu. Nah, sekarang kami tanya, apakah yang begitu kemudian kita biarkan? Ya kan begitu kan. Kami di MDA itu kan mengambil tanggung jawab sebenarnya. Mengambil tanggung jawab. Dari apa yang disampaikan diamanatkan di dalam Perda itu. Kami penglingsir di MDA ini mengambil tanggung jawab. Gitu. Dan jadi, intinya itu bahwa desa adat yang mau ngadakan prajuru atau bendesa itu berdasarkan awig-awig dan pararem. Ya. Dan setelah terpilih itulah yang diakui oleh desa adat kan. Betul. Nanti MDA hanya menguatkan lewat SK itu. Lewat SK pengukuhan gitu. Seperti itu. Ya. Biar masyarakat paham ya. Biar masyarakat paham. Tetap gitu ya. patokannya adalah awig-awig dan
tetap patokannya awegawig dan pararem. Tidak ada intervensi. Tidak ada intervensi. Bahkan di dalam proses nanti bisa dilihat naskah. Itu dalam pengukuhan itu kan ada naskah pengukuhannya. Itu jelas dasarnya apa. Itu ya. Jadi kembali lagi dalam proses Bali Mawacara ini ada dasar-dasarnya. Dasarnya yang menjadi pertimbangan itu tentu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Mau tidak mau kita harus akui kita ada di dalam bingkai NKRI. Tidak bisa lagi kita seperti dulu. Ya kan? Sebelum ada NKRI, sebelum kita menjadi bagian, menyatakan diri bagian dari NKRI. Nah, kan begitu. Nah, terus yang kedua ada tentu Undang-Undang Provinsi Bali. Karena kita di dalam konteks pemerintahan daerah kita ada di Provinsi Bali. Ada Perda 4 2019, gitu kan? Kemudian ada Pergub dan sebagainya, termasuk tentang ada itu Perda tentang Bupda, ada Perda, karena semua sudah diatur sedemikian rupa. Nah, itu yang saya katakan sebagai bagian dari Bali Mawacara dan Negara Mawatate yang tidak bisa diatur dalam Desa Mawacara. Ada lagi yang lain yang tidak bisa diatur dalam Desa Mawacara, yaitu tentang perkara adat atau wicara adat. Ini juga menyerahkan sebagian wewenangnya. Kenapa? Karena memang yang berhak memutus wicara adat itu adalah desa adat melalui Kerde Desa yang sekarang sudah dibentuk tuh di masing-masing desa adat ya. Tetapi tidak semua perkara adat itu bisa diselesaikan di tingkat desa adat. Nah, ketika tidak diselesaikan di tingkat desa adat, maka dia harus naik. Siapa? Kan tidak mungkin perkara desa adat itu dia dimasukkan di dalam pengadilan umum. Betul. Karena itu ada istilah kompetensi absolut. Kan gitu ya? Jadi kalau kompetensi, kalau ranahnya dia perkara adat, itu biasanya dia perdata. Itu memang kompetensinya adalah adat, lembaga-lembaga adat yang memutus. Tapi kalau dia pidana, ya memang dia masuk. Ada juga kadang-kadang pidana dan hukum adat ini dan wicara ini menjadi satu. Contoh, kemarin itu ada yang mencuri pertiwi gitu misalnya. Itu kan dua tuh, pidananya ada, hukum adatnya ada. Nah gitu. Nah itu juga penyerahan wewenang. Kalau tidak begitu kan tidak mungkin bisa MDA kemudian masuk di sana untuk kemudian sesuai dengan pedoman penyelesaian wicara adat itu melaksanakan prosesnya itu. Dan itu kan buktinya banyak. Salah satunya saya sebut saja, ada namanya Desa Adat Ipah Mijil. Itu mungkin Ipah Mijil di Karangasem. Nah itu kalau diliput bagus sekali itu Beli Komang. Gimana itu Di Karangasem. Ya, nanti kalau ini siap kami mengantar. Itu sudah bertahun-tahun, mungkin puluhan tahun. Terjadi ketegangan antara dua desa, desa adat. Dan selesai desa tetanggaan. Dan selesai dengan apa? Proses wicara adat yang dilaksanakan oleh MDA Provinsi Bali. Itu. Dan sekarang hidup rukun luar biasa. Kan ini yang kita harapkan bersama. Mohon maaf kalau ini dibawa ke pengadilan, ada kalah menang. Kan? Kan begitu. Emang yang menjadi penyebab ketegangan itu saya tidak mau secara materi. Nanti kalau memang ada liputan apa segala macam akan dijelaskan oleh bendesa setempat gitu ya. Karena sekarang situasi kondisi di sana sudah berjalan sangat baik walaupun sebelumnya ketegangan itu berlarut-larut. Itu. Dan kembali lagi memang kenapa bisa terjadi? Satu adalah ada proses yang dilaksanakan di Majelis Desa Adat melalui pelaksanaan wicara adat gitu ya. Yang kedua adalah ada keinginan dari kedua desa, tokoh-tokohnya, kerama desa adat ini untuk kemudian menyerahkan perkara adat ini untuk diputus kepada MDA. Apapun hasil keputusan itu bersifat final dan mengikat. Ini juga kemarin saya lihat ada juga yang berkomentar. Kenapa mesti final dan mengikat? Karena kita tidak mungkin dan tidak ada mekanisme nanti MDA ini mengajukan ke Mahkamah Agung. Kan tidak ada itu. Nah, karena memang selesainya adalah di provinsi, tingkat provinsi. Dan itu ada di Majelis Desa Adat Provinsi Bali. Tetapi ada juga, mohon maaf nih Beli Komang sedikit lagi, ada juga yang perkara adat atau wicara ini dibawa ke pengadilan umum. Ada juga. Ada juga kan beberapa kasus. Ada masuk adegang bendesa. Pernah terjadi di salah satu desa adat di Gianyar. Dibawa ke pengadilan umum, 3 bulan persidangan, ya kan?
wah menjelimet ini persidangannya, tapi kami sudah sampaikan bahwa SK pengukuhan yang dikeluarkan oleh MDA itu sangat kuat dan itu berarti pertanggungjawabannya ada di MDA. Kan begitu ya? Itu digugat. Yang terjadi setelah 3 bulan apa? Dikembalikan lagi kepada desa adat. Itu. Jadi tidak ada kompetensi absolut di sana. Itu. Sehingga kemudian keputusan-keputusan yang ranahnya memang adalah berkaitan dengan perkara adat, itu negara pun sangat menghormati itu. Mengembalikan dia kepada ranah penyelesaian secara hukum adat. Itu Beli Komang. Berarti ini fungsi dan peran MDA ini berat juga ya. Memutuskan masalah-masalah adat ya. Betul. Selain tadi juga mengayomi gitu kan. Betul. Kalau boleh tahu Beli, di MDA sendiri ini orang-orangnya seperti apa sih? Ini juga perlu kami jelaskan. Ya, apakah memang selama ini memang sangat berkecimpung di desa adat seperti itu? Mungkin sudah makan asam garam bagaimana kehidupan di desa adat, dan tentu juga mengetahui tentang hukum desa adat seperti itu. Yang pertama kami sampaikan bahwa di majelis desa adat itu kalau secara persentase ya, sebagian besar adalah berkecimpung di desa adat, bahkan sebagian besar juga adalah mantan bendesa adat, bahkan masih aktif menjadi bendesa adat. Ada juga yang masih aktif menjadi bendesa adat, baik itu di MDA kecamatan, MDA kabupaten maupun MDA provinsi, itu ya. Tetapi selain itu kami juga memiliki tidak sedang aktif, tapi pernah aktif. Misalnya seperti saya sabedese di desa adat Manisutu ya, belum jadi mendesa gitu, belum menjadi mendesa, jadi ikut di sabedese. Tetapi selain itu ada juga yang kami sebut sebagai orang-orang yang memiliki kredibilitas dan kapasitas yang tidak bisa, yang tidak boleh dikesampingkan, itu kan, yang tidak boleh diragukan gitu. Kami memiliki ada namanya mungkin sangat familiar, Profesor Wayan Pewindye, itu adalah ahli hukum adat. Kalau kami, istilah kami adalah bagawan hukum adat. Gitu. Kalau datang beliau itu bagawan gitu ya. Kemudian ada juga seperti misalnya Profesor Anak Agung Istri Aryatu Dewi, itu juga adalah ahli hukum adat. Dan banyak lagi profesor, doktor yang ada di majelis desa adat, yang kemudian hadir, berada di desa adat, betul-betul menjaga MDA, itu kan, majelis desa adat, menjaga desa adat, dengan tentu saja tidak ingin dalam tanda kutip mengorbankan kredibilitas beliau dan kapasitas beliau selama ini, yang dikenal memang sangat lurus dan tulus, terhadap penguatan desa adat di Bali, gitu ya. Sehingga inilah kemudian masyarakat Bali, kami berharap bahwa orang-orang di MDA ini, kami yakini, saya sendiri sebagai anak muda di Majelis Desa Adat, salah satu anak muda di Majelis Desa Adat, itu sangat yakin bahwa orang-orang yang ada di Majelis Desa Adat ini memiliki kapasitas dan kredibilitas yang tidak perlu diragukan lagi terkait desa adat. Dan ini sudah berjalan puluhan tahun, karena proses untuk menjaga desa adat ini bukan proses 1-2 hari. Ini sudah dilakukan jauh, kalau saya 2019 ya, jauh sebelum itu sudah bergulir, gitu kan, apa yang dilakukan oleh Bapak Profesor Wayan Pewindye, kemudian ada juga yang sejawat dengan beliau, ada Bapak Dr. Dewaraya Asmara Putra, termasuk ide Penglingsir Agung Putra Sukahat, Bendesa Agung kami, yang memang dari awal memberikan dedikasi beliau terhadap bagaimana MDA ini bisa berperan dengan baik dan menguatkan otonomi, hak otonom desa adat. Yang rame ini sekarang ini Jero Bendesa Agung, ide Penglingsir, dengan sebutan-sebutan ratu nih. Nah, gimana Beli melihat ini, menyikapi ini? Beli Komang, jadi sekali lagi kami sangat berterima kasih ya, karena itu juga kami anggap sebagai sebuah perhatian lebih kepada keberadaan
linggih ide Penglingsir Agung Putra Sukahat, Bendesa Agung kami. Yang perlu kami sampaikan adalah begini. Ada peristiwa di mana Bendesa Agung itu di dalam abiseke itu menjadi kemudian atau diabiseke sebagai ide Penglingsir Agung Putra Sukahat. Peristiwa itu terjadi tahun 2014. Ya, dan itu dilaksanakan di internal Pasematonan Ageng beliau di Bali. Pada saat itu dipuput oleh ide Pedanda Gede Rai Pidade. Dipuput oleh Sulinggih. Disaksikan oleh ide dalam Semaraputra, ide dalam Kelungkung. Jadi kami katakan bahwa prosesi itu adalah bagian dari sebuah proses budaya yang harus kita hargai, gitu ya, yang harus kita hargai. Apalagi kita di Bali ini sudah merelakan diri, gitu ya, merelakan diri sebagai pewaris, itu kan, tradisi adat dan budaya. Maka dalam kondisi kita sebagai pewaris adat tradisi dan budaya itu, sebenarnya banyak hal kalau kita mau cari, banyak hal yang tidak bisa dijelaskan secara konsep atau ilmu kekinian, gitu ya. Tidak semua harus dijelaskan. Gitu. Makanya ada itu komunitas Warih Mulekitu, gitu ya. Ada itu komunitas itu berkembang sekarang. Warih Mulekitu itu juga menyadari bahwa ada hal-hal yang kita harus terima demikian adanya, sehingga disebut sebagai Mulekitu. Itu. Contoh misalnya seperti tadi di dalam di dalam tatanan desa adat yang disebut sebagai desa tua Baliage maupun desa tua Baliapenage, itu kadang-kadang kan istilah seserodan, seketurunan, ririgan. Bahkan ada kemudian tatanan bahwa tidak semua kerama walaupun dia tercatat di desa adat itu memiliki hak dipilih dan memilih. Gitu kan? Ada desa Petang Dasa, hanya 40 saja yang punya hak. Walaupun di sana kakaknya ada 800 gitu misalnya. Tapi hanya 40 ini yang punya hak gitu. Kalau kemudian disandingkan dengan demokrasi segala macam, ya ini tidak demokratis. Tetapi itulah tatanan, itu kan? Jadi itu tidak bisa diperdebatkan. Sama kemudian ketika ide Penglingsir Agung didorong oleh Pasematonan ide untuk abiseke menjadi penglingsir di Pasematonan. Makanya dipanggil Ratu. Bergelar ide Penglingsir Agung Putra Sukahat. Itu kan? Dan dipanggil Ratu Penglingsir oleh Pasematonan ide. Itu kan? Nah, kami yang di MDA yang kemudian ada dalam proses ngadegang ide sebagai Bendesa Agung melalui Paruman Agung Desa Adat Sebali tanggal 6 Agustus 2019. Tentu kami juga menghormati, menghargai itu. Kami juga memanggil ide sebagai Ratu Penglingsir. Dan itu kami tidak merasa berkeberatan. Kami tidak merasa berkeberatan, gitu. Nah, kemarin juga ada foto, video bahwa ide Penglingsir duduk di Balai Pawedan. Nah, itu juga. Nah, itu juga betul. Itu juga kemarin kami juga dapat foto dan video ide dalam Semaraputra itu duduk juga di Balai Pawedan. Tetapi duduknya ide mendampingi. Itu ya. Jadi kalau ide Sulinggih, ide Pedanda itu di depan sebelah kanan ya, kalau misalnya sebelah kanan. Nah, ide Penglingsir maupun ide dalam Semaraputra itu di dalam foto dan video itu ada di sebelah kiri. Agak ke belakang. Mendampingi. Itu ngabeh gitu ya, mendampingi. Dan itu adalah hal yang memang berjalan selama ini. Di dalam yadnya-yadnya. Itu kan, dalam yadnya-yadnya yang ide hadir di sana. Itu yang kami sampaikan lagi, apakah itu merupakan disebut sebagai feodal gitu ya. Kemarin juga kan ada juga bantahan dari salah satu penglingsir Bali yang Mabiseke. Itu adalah sebuah produk budaya. Tidak mungkin kemudian era sekarang ini kita menghidupkan feodalisme.
apalagi feodalisme zaman dulu secara harfiah itu berkaitan dengan kepemilikan tanah, kan tidak mungkin. Karena negara pun sudah mengatur itu. Kan begitu. Kalau kemudian disebut membangun tatanan raja baru segala macam, juga tidak mungkin. Dan kami juga tidak merasa seperti itu. Selama ini semua berjalan dengan normal. Kami juga memanggil itu sebagai sebuah penghormatan, memanggil Ratu Penglingsir. Tidak ada juga yang mempermasalahkan itu. Itu kan? Jadi apa? Apakah ini kemudian ditentang gitu kan? Apa? Saya pikir mari kita bersama-sama. Karena kita sudah merelakan diri kita bahwa kita adalah pewaris tradisi adat dan budaya di Bali. Banyak hal yang tidak bisa kita jelaskan, baik itu disandingkan dengan alam demokrasi misalnya, dia nggak bisa gitu. Nah, terkait ini pemilihan Bendesa Agung dan di apa namanya di pengurus di MDA itu memang itu dilakukan kemarin di Samuan 3 ini. Pura Agung Samuan 3. Itu sudah melalui proses juga. Melalui proses. Karena banyak juga yang pertanyakan itu siapa sih yang memilih. Ya, kembali lagi gitu ya. Karena ini kan ada proses ya, ada proses yang memang waktu itu adalah merupakan mekanisme Paruman Agung. Jadi ada Paruman Agung pertama. Pasca lahirnya Perda 4 2019 tentang desa adat di Bali. Itu tanggal 6 Agustus 2019. Jadi pada saat itu Paruman Agung itu dihadiri oleh bendesa-bendesa adat di Bali. Ya kan diundang, difasilitasi waktu itu oleh Gubernur Bali, pemerintah Provinsi Bali melalui Bapak Gubernur. Nah, setelah ini dalam proses itu maka yang pertama itu ada Pakupade, ada deklarasi pendirian Majelis Desa Adat Bali yang berupa di semua tingkatan itu. Jadi Majelis Desa Adat Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Kecamatan. Kemudian yang kedua adalah dalam Pakupade itu adalah memang ngadegang, gitu kan? Ide Penglingsir Agung Putra Sukahat sebagai Bendesa Agung, gitu ya. Nah, dan setelah itu memang sesuai juga dengan amanat Perda. Maka kemudian karena amanat Perda itu MDA selanjutnya diatur dalam ADART. Maka disusunlah ADART. Yang waktu itu di dalam mekanisme Persamuan Agung diputus dengan ketua tim penyusunnya adalah Bagawan tadi, Profesor Prof. Wayan P. Windye, itu kan beliau yang menjadi ketua tim penyusun ADART. Sampai kemudian ADART itu digunakan sebagai dasar dari bagaimana penyelenggaraan tata kelola Majelis Desa Adat Bali di semua tingkatan, baik itu di provinsi, kabupaten, kota maupun kecamatan. Jadi itu bagian dari amanat Perda. Bagian dari amanat Perda yang kemudian dituangkan di dalam sebuah aturan yang disepakati gitu. Dalam Pasaman Agung juga diundang. Desa adat juga diundang, gitu kan? Bendesa-bendesa juga diundang, gitu. Ya itu disepakati kemudian menjadi sebuah tatanan yang kita jadikan sebagai dasar untuk melaksanakan atau menyelenggarakan Majelis Desa Adat Provinsi ini, gitu. Jadi mekanisme begitu. Ada kemarin bilang, kenapa tidak di reshuffle, gitu ya? Dia. Nah, itu tidak ada istilah begitu. Jadi saya kira mungkin Majelis Desa Adat ini kami yakini saat ini sangat kuat, sangat kuat ya. Dalam salah satu pernyataan yang kami sampaikan bahwa penguatan Majelis Desa Adat ini mari kita terima sebagai sebuah visi masa depan untuk bagaimana memperkuat desa adat dan bagaimana kita memperkuat Bali ini. Mari kita terima, gitu kan? Dengan mengesampingkan kepentingan-kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, gitu ya, kepentingan golongan dan sebagainya, gitu kan? Nah, kalau semua sudah menerima penguatan ini dan semua sudah merujuk pada Perda 4 2019 tentang desa adat di Bali, pasti saya yakin nih, pasti semua akan adem semua, itu. Karena kan proses semua itu sangat clear. Ada di dalam Perda, kemudian mekanismenya ada. Jika ada yang berkeinginan untuk ngayah, mari, ada mekanismenya.
Kan Itu kan? mulai di pemilihan ngadegan pertama 2019. Kemudian di 2024 masuk periode kedua nih. Ngadegang. Itu pun di Paruman pemilihannya ada prosesnya di Samuan Tiga. Di Pura Agung Samuan Tiga juga. Dan dihadiri oleh Bendesa juga. Betul. Dihadiri oleh Bendesa juga. Jadi ada mekanisme di sana. Yang tentu saja tidak ujug-ujug langsung tidak jadi Bendesa Agung. Oh, tidak ada seperti itu. Dan itu semua ada di kita kan publikasikan juga. Kita publikasikan bahkan di dalam boleh ya kami share ada sosial media kami juga di Majelis Istiadat itu MDA Bali Official, itu ada di TikTok, ada di YouTube, ada di IG, ada di Facebook. Itu di TikTok itu akan ada sambutan-sambutan pada saat itu sangat bermanfaat itu sebenarnya. Karena di sana juga ada unsur-unsur edukasinya gitu. Ada pertanggungjawaban juga. Kami share juga di sana. Ada pertanggungjawaban juga kami share di sana. Mungkin yang sudah dikerjakan apa yang sudah dikerjakan, berapa ratus wicara, berapa gitu kan. Berapa surat edaran, berapa kemudian ngadegang bendesanya sudah berapa ribu, itu ada semua di sana gitu. Nah, kemarin kan rame juga nih beli bahwa MDA dapat honorarium. Ini gimana ini beli? Ya, itu pertama kami sampaikan bahwa terkait dengan honorarium itu adalah itu wewenang dari pemerintah. Benar adanya aja. Benar. Jadi pemerintah memberikan penghargaan kepada perjuru yang ngayah, gitu kan. Kenapa perjuru ngayah? Karena begini, perjuru-perjuru yang ada di MDA Provinsi Bali ini kan tidak, mohon maaf, tidak membuat surat pendaftaran atau surat apa istilahnya ya, melamar kerja gitu ya. Jadi tidak ada yang melamar gitu. Gitu kan. Jadi kami tidak melamar. Sehingga kan kami memang di awal itu ya kita siap di keperjuruan, ada atau tidak ada honorarium. Nah ini di sini kan sudah ya ada ataupun tidak ada honorarium. Tapi kemudian pemerintah memberikan penghargaan, gitu kan? Tentu kan tidak bisa kami tolak. Apakah kemudian pemerintah dalam hal ini Bapak Gubernur melalui Pemerintah Provinsi Bali, melalui Dinas PMA kemudian memberikan honorarium kami tolak, kan begitu. Tapi kalaupun tidak ada, apakah MDA ini tidak berjalan? Tetap berjalan. Selama menjadi MUDP itu ada beberapa rentang waktu tertentu MDA itu tidak bisa mendapatkan hibah. Ya, ada di dalam klarifikasi tertulis kami juga. Ada pernyataan tulis kami. Waktu itu Ide Bendesa Agung, Ide Pengelisir Agung Putra Sukahat mendanapuniakan dana pribadi untuk memastikan MDA ini tetap berjalan, beroperasi. Itu. Jadi dalam konteks ini saya katakan bahwa bentuk honorarium itu adalah penghargaan. Kami tidak mengatakan itu sedikit, banyak, itu relatif, ya. Tetapi melihat siapa orang-orang yang ngayah di yang ada di keperjuruan MDA, mungkin bagi sebagian perjuru nilai itu kan sangat kecil dibandingkan dengan mungkin pendapatan beliau sebagai seorang profesor, sebagai ini kan gitu. Jadi tidak kemudian bergantung pada itu. Dan memang seperti tadi, beliau-beliau itu tidak melamar di MDA, tidak melamar. Jadi kalau orang melamar kan lain lagi. Dia ingin mendapatkan pekerjaan, dapatkan honor kan, ingin dia kan gitu. Tapi kalau ini kan tidak. Ini kemudian bersedia dengan gitu tulus ikhlas, makanya tetap kami katakan ngayah. Ada yang menyebut itu ngayah kok dapat honor. Ngayah mau bayar gitu. Ngayah mau bayar gitu kan. Sekarang ini mohon maaf sampai di Bendesa segala macam kan memang itu ada oleh-olihan namanya. Ya kan? Ada oleh-olihan. Itu bentuk penghargaan. Kembali kami katakan bentuk penghargaan. Karena ada masa-masa di mana perjuru MDA bahkan lembaganya sendiri itu tidak mendapatkan suntikan anggaran, ya kan? Tidak mendapatkan anggaran, tidak mendapatkan, tapi tetap berjalan, kan begitu. Nah pada saat itu ya mungkin orang tidak akan tidak tahu ya. Tidak tahu pada saat itu tidak tahu gitu kan, tapi tetap berjalan itu. Sehingga kami katakan kecuali ya kami seperti tadi ya mohon maaf kami ulang lagi melamar gitu, karena itu memang sengaja kami agar mendapatkan sesuatu gitu.
Nah gitu, itu kira-kira itu Beli Komang yang perlu kami sampaikan. Kalau nilainya kan sudah ada di terpampang sana, ya ada rame gitu. Dan ya kami perlu sampaikan juga bahwa Pendeta Agung sampai saat ini tidak menerima, tidak pernah menerima. Jadi beliau ide tidak berkenan karena memang ide dari awal mengatakan ya mungkin silahkan dikembalikan lagi untuk hal-hal yang lain untuk membiayai hal-hal yang lebih bermanfaat gitu. Bukan ide sombong atau tidak. Lebih kepada ide mengembalikan, mempunirkan lagi gitu ya. Selama ini sampai hari ini. Itu sampai hari ini. Itu. Jadi terkait honorariumnya honorarium. Jadi tidak melamar, kami tidak ada. Ya. Bisa dicari itu. Kalau bisa diupload surat lamaran, masih tidak ketemu. Kami tidak pernah melamar. Itu. Nah, Beli, tentang Desa Selat gimana ini? Kayaknya Beli Komang tadi sudah mau ke sana ya. Kayak Beli Abi yang tidak sabaran ini mau menjelaskan tentang Desa Selat ini. Karena dari tadi kita sudah bahas ratu. Kemudian sampai akhirnya pada honorarium atau gaji ya. Nah, nanti judulnya ini kupas tuntas gitu ya. Kupas tuntas ya. Ini lanjut lagi, ini satu lagi ini masalah case yang ada di Desa Selat ya. Ini yang mencuat ya kemarin yang menjadi trigger dari kemudian opini-opini dan diskusi yang berkelanjutan. Melebar gitu. Betul. Nah, Beli gimana melihat bagaimana sih sebenarnya kronologi itu di Desa Selat itu, Beli? Sampai muncul kemarin kan MDA dianggap intervensi kan dari situ kan munculnya, kemudian MDA jadi atasan Desa Adat, kemudian MDA yang melantik. Nah, kan kita perlu tahu ini sebenarnya ini kronologisnya seperti apa sih sehingga muncul biar tidak tahu hanya di ujung-ujungnya aja gitu. Mungkin bisa dijelaskan, Beli. Jadi terima kasih Beli Komang. Jadi Desa Adat Selat ini Desa Adat Selat itu kan banyak ada di Klungkung, ada di Karangasem ada gitu ya. Ini Desa Adat Selat di Bangli, ya, Kecamatan Susut. Nah, peristiwa Desa Adat Selat ini sebenarnya adalah sebuah peristiwa yang sudah lama. Jadi 2000 kalau tidak salah 2019 2020 ini bergulir ya. Itu pada saat itu sudah dituntaskan melalui mekanisme wicara. Sudah diputus keperjuruan, bendesa dan perjuru yang pada saat itu sudah melaksanakan tugas dan kewajiban ayah-ayahannya. Itu kan sampai di 2025. Nah, 2025 ketika akan melanjutkan akan melanjutkan itu terjadilah riak-riak. Jadi 2025 ini akan ada pemilihan ulang gitu ya? Sudah, kemarin kan sudah. Sudah untuk periode selanjutnya setelah di 2020-2025. Nah, di 2025 itu kemudian sama seperti kami berdasarkan wicara yang sudah diputus di 2020 bahwa walaupun di sana ada 3 banjar ya. Nah, saya lihat juga di media itu ada 5 banjar dibilang itu. Nah, itu keliru. Di sana ada 3 banjar. Tapi di 3 banjar itu tidak semua kramenya itu bisa memilih dan dipilih sebagai bendesa dan perjuru. Kembali lagi seperti tadi, konsepsi desa mawacara dan klasifikasi. Ada desa tua, ada desa adat anyar gitu ya. Jadi Selat ini masuk salah satunya Desa Adat Tua. Dan di sana memang tidak seluruh krama itu bisa memilih dan dipilih. Itu. Nah, saya lupa itu ada sekitar 150 sekian dari sekian banyak krama yang ada di 3 banjar itu di Desa Adat Selat. Gitu kan? Nah, sehingga daripada itu ketika awiknya dan pararemnya berbunyi begitu, maka kan paruman yang dijalankan oleh Desa Adat yang merupakan krama uwad ini, itulah yang kemudian kami dalam tanda kutip ya berikan pengukuhan gitu. Karena itu yang berdasarkan awik dan pararem yang ada di Desa Adat Selat Bangli itu. Mungkin yang punya hak pilih dan memilih ini mungkin istilahnya krama uwad. Ya, gitu ya? krama uwad. Ya, di sana krama uwad gitu ya. Kalau yang lain itu yang bukan krama uwad, ya. Yang lain bukan krama. Walaupun yang lain itu jumlahnya lebih besar. Makanya kemarin kan dalam pernyataan itu ini tidak demokratis. Ya memang di dalam tatanan desa tua, desa adat, yaitu apalagi Desa Adat Tua, itu tidak bisa kita menggunakan, menggunakan misalnya perbandingan desa adat lain atau mempergunakan misalnya, ini sudah era reformasi, nggak bisa, karena memang kita sudah dalam tanda kutip kita sudah merelakan diri kita untuk menjadi pewaris
dari apa yang menjadi tradisi adat dan budaya kita. Dan sesuai gawingnya itu ya. Betul. Nah, saya pikir begini. Apa solusi? Kan banyak begitu. Apa solusinya adalah silahkan duduk bersama, lakukan mekanisme paruman desa adat yang benar. Kalau memang itu mau diubah, silahkan ubah awig-awig dan pararem. Kan begitu. Itu solusinya. Jangan kemudian mohon maaf. Ya, kalau merubah awig-awig itu kan itu adalah istilahnya adalah sebuah semaya desa ya. Itu kan. Itu semaya desa yang sakral karena dia melalui prosesi. Betul. Itu kan, ada prosesi di sana. Itu sakral. Tidak semua orang berani untuk mengubah itu dengan sedemikian rupa gitu. Butuh proses ya. Butuh proses gitu. Tapi kemudian jangan seolah-olah karena tidak berani mengubah ini, kemudian masalah itu dibawa ke MDA. Diminta MDA untuk memutus yang melanggar dari awig-awig dan pararem. Itu yang sebenarnya memicu ketegasan Bendesa Agung di dalam memberikan kemarin, dalam terlibat pembicaraan kemarin itu. Itu tidak kasar. Ini yang ramai di... Betul, kan video itu kan. Di telepon lagi menelpon itu Ratu marah itu ya. Iya, itu kan tidak kasar. Itu hanya tegas, keras karena ada indikasi dugaan pihak-pihak luar desa adat ingin kemudian memutus, bahkan sudah memutus di luar dari atau melanggar dari awig-awig dan pararem yang berlaku saat ini. Dan ide penglingsir untuk hal-hal seperti itu pasti akan berbicara tegas. Memotivasi, sebenarnya itu kan kemarin memotivasi lawan bicara ide untuk berani. Berani. Kalaupun kemudian jangan takut, kan begitu sebenarnya motivasinya. Itu kan ratu yang akan ratu istilahnya ratu yang bertanggung jawab gitu. Kan begitu, keras tegas. Menurut kami ya, ini yang diperlukan oleh seorang pemimpin, apalagi pemimpin di majelis desa adat yang bertanggung jawab terhadap bagaimana memastikan desa adat ini kuat. Bayangkan kalau desa adat kita hak otonomnya tidak dihormati, dihargai. Bayangkan kalau ada awig-awig dan pararem yang dikalahkan oleh keputusan yang berasal dari luar desa adat. Bagaimana desa adat kita akan hancur di Roma? Apakah itu yang diinginkan? Saya kira tidak. Saya yakin tidak. Gitu. Jadi itu kronologisnya ya. Itu kronologisnya dan Ida memang marah. Kalau dibilang ratu marah. Tapi adat marah karena apa? Karena ada pihak-pihak yang ingin itu kan merongrong hak otonom desa adat, memutus di luar dari awig dan pararem yang berlaku. Jadi bendesa yang di desa selatan ini sudah terpilih. Sekarang sudah di Pejayaan. Sebelumnya itu, yang sudah terpilih sesuai dengan awig-awig dan pararem itu sesuai dengan awig-awig dan pararem. Dipilih oleh Kramawat itu. Dipilih oleh Kramawat. Jadi kalau memang ada misalnya keinginan lain, silahkan revisi awig-awig dan pararemnya. Awig-awig dulu, 5 tahun ke depan. Gini. Bisa berlaku 5 tahun ke depan. Dan MDA akan memutus, kami tidak akan mengintervensi. Kalau memang itu sudah kehendak, kami tidak akan mengintervensi. Karena kami menghargai, itulah menjadi hak otonom dari desa adat Selat sendiri. Atau desa adat lain dimanapun di Bali. Nah, kemarin sampai akhirnya MDA turun tangan dan melantik Bendesa adat Selat ini yang mengukuhkan di kantor MDA Provinsi Bali itu gimana tuh? Nah, jadi begini. Tadi kan kami sudah jelaskan bagaimana prosesi dari ngadegang, kemudian paruman desa adat dilaksanakan di internal oleh seluruh krama desa adat. Sang sanewenang ngemiletin paruman berdasarkan awig-awig desa adat itu sendiri. Habis itu Pejayaan, Niskala, sudah berjalan kan? Baru kemudian diperkuat dengan pengukuhan oleh desa adat. Sebenarnya seperti tadi kami sampaikan, pengukuhan ini kan hanya sebenarnya menyerahkan SK pengukuhan. Tetapi ada momen kemudian di mana termasuk bendesa dan perjuru yang terpilih itu sangat senang ada kehadiran majelis desa adat. Kami ke sana bahkan sering saya juga pernah itu di desa adat Dukuh Penaban Karangasem, kemudian desa adat Balai Agung Jemberana, saya hadir. Saya diminta juga untuk menyampaikan tentang apa-apa misalnya menjadi
bahan sosialisasi gitu ya. Bisa tentang Bupda, bisa tentang pedoman kerjasama desa adat gitu kan. Nah itu kesempatan. Nah kami juga menyadari itu adalah kesempatan untuk hadir. Walaupun kemudian MDA provinsi tidak bisa hadir, biasanya kabupaten dan kecamatan gitu ya. Jadi itu prosesnya menyerahkan. Cuman karena kemarin situasi kondisi, ya juga ada masukan dari surat dari Porkompinda bahwa situasi kondisi di sana tidak kondusif gitu ya. Walaupun informasi dari Bendesa dan penjuru terpilih aman-aman saja gitu, tidak ada masalah gitu. Cuma kami juga menghargai itu, sehingga kemudian pelaksanaan penyerahan SK pengukuhan itu kami laksanakan di MDA Provinsi Bali. Kami yang mengundang, kita serahkan. Sudah selesai pengukuhan. Itu. Jadi pengukuhan tidak mesti harus di... ya mestinya harusnya ada di sana, tetapi dalam kondisi tertentu karena itu hanya menyerahkan surat SK keputusan pengukuhan, ya itu dengan situasi kondisi tertentu dilaksanakan di MDA provinsi. Sebenarnya kalau ingin memilih, ya kami memilih diserahkan di desa adat, karena itu juga satu kami bisa kesempatan turun gitu kan. Biar tidak nanti ada MDA tidak pernah turun ke bawah. Wah, kami kalau mengadakan pasti turun. Ya, pada saat konsultasi apa segala macam gitu kan. Kalau saat panureksa wicara kami pasti turun gitu. Jadi tidak ada istilah tidak turun ya. Ya, tidak turun. Tidak kira begitu sekarang untuk di Desa Selat ini jadi Bendesa sudah menjalankan menjalankan ayah-ayahan. Asongkare bisa berjalan dengan baik, membagi antar labda karya, sida karya kan begitu. Karena itu menjadi tujuan kita bersama. Nah, kalau kemudian seperti tadi saya sampaikan masih ada yang tidak berkenan terhadap isi awig-awig, mohon selesaikan di internal. Dimanapun desa adat yang masih ada masalah, itu yang menyelesaikan itu bukan MDA. Kalau kami ikut menyelesaikan, berarti kami intervensi. Tapi memfasilitasi bisa ya? Memfasilitasi bisa sampai kepada kami menerima wicara yang tadi. Jadi ketika tidak selesai, ini betul-betul tidak selesai, maka ajukan wicara. Itu ya kita bisa sebut perkara adat. Maka kami akan menyampaikan atau menyelesaikan dengan mekanisme. Tapi di sana memang harus ada, memang diserahkan. Itu yang menjadi bagian dari menyerahkan sebagian wewenang karena tidak bisa dilaksanakan di desa adat. Kalau itu dipaksakan, maka akan terus menjadi masalah. Gitu kan? Tapi ada juga, mohon maaf ini, ada juga desa adat yang sampai sekarang tidak mau dia mengikuti mekanisme wicara. Jadi masih juga permasalahan itu bertahun-tahun dalam tanda kutip dilestarikan. Nah itu kembali lagi kami tidak bisa memaksa, kami tidak bisa ujung-ujung datang ke desa adat, tolong sini bawa perkaranya atau wicaranya saya selesaikan, nggak bisa, karena itu adalah bagian dari sebenarnya adalah bagian dari wewenang desa adat. Tapi ketika nanti misalnya kedua pihak di desa adat ini merasa bahwa ini kami tidak bisa menyelesaikan nih di desa adat, kita harus menyerahkan nih. Meminta kepada MDA. Meminta kepada MDA. Menyerahkan nih permasalahan ini kepada MDA untuk diputus final dan mengikat. Nah, kalau itu sudah dilaksanakan, kami menyelesaikan itu dengan mekanisme. Ada itu pedoman atau tata titi nepas wicara. Kami punya itu. Ya, jadi yang kemarin misalnya belum paham bisa hadir, bisa datang nanti biar melihat tata titinya bagaimana segala macam gitu. Yang kami memang sudah gunakan itu untuk menyelesaikan seperti tadi Ipah dan Mijil berpuluh-puluh tahun mungkin itu masalahnya bisa diselesaikan gitu. Nah, kira-kira Beli Komang. Saya kira sangat jelas dan tuntas ya. Astongkare. Ini kita tribun luar biasa. Kami sangat menghargai dan menghormati sekali. Ya, jadi kami berusaha memberikan penjelasan atau klarifikasi konfirmasi dari MDA terkait berbagai isu polemik yang sekarang terjadi. Mudah-mudahan dengan penjelasan dari Wakil Bendesa Agung ya, Abdi Negara bisa tercerahkan semua pemahaman masyarakat dan MDA sendiri selalu terbuka ya. Selalu terbuka. Kami selalu terbuka. Memberikan pemahaman tentang bagaimana peran fungsi dan dari keberadaan MDA ini, Beli ya. Betul Beli Komang. Jadi kita mengundang siapapun itu, yang penting ampura karena seperti tadi ya. Kita mengayomi 1.500 desa adat. Jadi tentu saja kami sering
harus turun, tidak bisa terus ada di kantor. Kalau terus ada di kantor juga nanti kami ya dimarah lagi kan. Wah, ini kok di kantor terus gitu kan. Nah, jadi kalau memang ada hal-hal yang ingin dikomunikasikan, bisa melalui surat terlebih dahulu sehingga kami menyiapkan waktu untuk itu ya. Jadi atau misalnya melalui nomor-nomor handphone gitu ya. Jadi datang saja ke Gedung Majelis Desa Adat Provinsi Bali. Itu di Cok Agung Tresne di Renon Denpasar. Jadi datang atau ke MDA Kabupaten Kota Bali. Jadi Pak Gubernur Bali, Pak Wenkoster itu sudah membantu membangun itu memang untuk kita bisa bagaimana dekat dengan Majelis Desa Adat dan Desa Adat sendiri gitu ya. Kalau sekarang ini ramai Beli Komang. Wow, tiap hari itu ramai terus. Jadi dari selalu saja berbagai pihak, ada akademisi, ada krame, ada perjuru, itu banyak yang ingin tertarik, ingin meneliti atau misalnya mengkonsultasikan, itu kami sangat terbuka sekali. Enten Beli Komang. Baik, terima kasih. Beli Abdi atas waktu dan sama-sama klarifikasi dan konfirmasi hari ini. Sekali lagi semoga tercerahkan dan polemik ini bisa segera tuntas ya. Masyarakat juga mendapatkan pemahaman. Nanti kalau ada hal yang tidak masih mengganjal, sekali lagi bisa disampaikan langsung ke MDA atau langsung datang ke kantor MDA supaya tidak ramai di media sosial aja ya. Ya, zaman sekarang itu tidak bisa dihindarkan ya. Oke. Tribuners seputar Tribun Bali, demikian obrolan kami dan kami akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi Om. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.